Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua yang saya cintai. Selamat sore. Semoga tetap sehat selalu. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan dengan sebuah tema yaitu tantangan pendidikan di sekitar kita. Pada pembahasan kali ini, sesuai dengan yang sudah kita bahas pada sebelumnya, kita akan membahas sebuah judul yang telah kita ambil yaitu tantangan dunia pendidikan di daerahku. Nah, ketika membahas sebuah pendidikan, sebagaimana kita ketahui hingga menjadi sebuah isu yang klise bahkan sudah terdengar bosan di telinga kita, yaitu terkait sebuah pendidikan yang terbatas atau ketimpangan akses pendidikan. Mari kita bertransformasi keluar daerah, seperti daerah kepulauan timur yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga pulau-pulau lainnya yang berada di bagian timur di Kepulauan Indonesia. Nah, rekan-rekan semua membahas sebuah isu pendidikan, meskipun sudah menjadi sebuah isu yang klise, tapi akan terus terbahas hingga hari ini, yaitu ketimpangan akses pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini masih terdapat banyak daerah yang belum merasakan manfaat dari akses pendidikan yang merata. Salah satunya adalah manfaat digitalisasi pendidikan secara merata. Teknologi sudah ada, di mana? Di Pulau Jawa, yang mana mayoritas diisi oleh atau pendidikan yang tersebar secara digitalisasi itu di Pulau Jawa. Tetapi belum semua bisa mengaksesnya. Salah satunya adalah daerah yang sudah saya sebutkan tadi, atau kita sebut dengan daerah 3T. Lantas ini menjadi sebuah permasalahan ketika daerah tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama rata karena mendapatkan tuntutan yang sama agar dapat bersaing sama rata dengan daerah-daerah lainnya, agar dapat menghasilkan masyarakat atau SDM yang setara dengan daerah lainnya. Lantas ini menjadi sebuah masalah ketika sumber daya manusia di sana dituntut untuk sama dengan proses yang berbeda, dengan hambatan yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Lantas inilah poin utama yang menjadi permasalahan, yaitu ketimpangan pendidikan di Indonesia hingga hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Teh Suci. Mangga Teh Uci. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketergantungan pada digitalisasi, di mana zaman-zaman anak-anak sekarang cenderung lebih tertarik pada dunia digital seperti bermain game online, media sosial, dan nonton konten-konten hiburan di internet. Kondisi ini membuat mereka semakin jarang berinteraksi secara langsung dengan teman sebayanya maupun lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kegiatan yang mengandung nilai-nilai budaya lokal seperti permainan tradisional dan kegiatan gotong royong mulai ditinggalkan. Budaya digital yang serba instan dan individualistis ini menyebabkan berkurangnya rasa kebersamaan, empati, dan pemahaman terhadap akar budaya sendiri yang seharusnya menjadi bagian penting dari pembentukan karakter anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangannya adalah krisis karakter dan moral, di mana di era globalisasi saat ini, banyak siswa yang mulai kehilangan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, sportivitas, dan rasa hormat terhadap guru maupun teman sebaya. Pengaruh budaya luar yang bebas dan seringkali tidak sesuai dengan norma-norma lokal membuat peserta lebih mudah meniru perilaku negatif yang mereka lihat di media sosial atau tontonan digital. Akibatnya, perilaku seperti saling menghargai, bekerja sama, serta menghormati perbedaan mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan karena karakter dan moral merupakan kondisi utama yang membentukkan kepribadian generasi berbudaya dan beretika. Begitu. Untuk selanjutnya, akan diserahkan kepada teman saya. Ya, selanjutnya ada kesiapan dan kompetensi guru.
Guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan peserta didik dan membentuk karakter peserta didik. Di era digital ini, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum. Kesiapan guru mencakup pada kesiapan mental, profesional, dan teknologis. Guru siap akan terbuka terhadap perubahan dan mampu berinovasi, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai keterampilan karena keterbatasnya pelatihan dan fasilitas, terutama di daerah lingkungan 3T. Nah, kurangnya persiapan dan kompetensi guru ini sering berdampak pada pembelajaran yang kurang efektif, terutama dalam penanaman karakter siswa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan berkelanjutan agar guru semakin profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yaitu ada kurangnya semangat dan ide oriental siswa. Nah, fenomena ini terjadi karena akses informasi yang sangat mudah di era digital saat ini. Nah, siswa dapat menemukan berbagai jawaban atau ide secepat itu secara instan melalui internet. Namun, namun membuat sebagian siswa lebih suka meniru dengan bekerja sendiri. Daripada bekerja sendiri, si siswa tersebut lebih baik meniru yang setelah dia cari di internet. Akibatnya yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka tidak berkembang optimal. Mereka menjadi kurang bersemangat untuk mencapai ide baru atau mengelola informasi secara mandiri. Padahal semangat berkreasi dan berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, jadi tantangan bagi pendidik adalah bagaimana membag- membangkitkan motivasi siswa agar tidak seakademis, agar tidak sekadar menyalin atau mengcopy paste begitu saja, tetapi menghasilkan ide-ide oriental yang mencerminkan pemikiran mereka sendiri, hanya tidak sekedar mengcopy paste begitu saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, maka dari kelima tantangan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka strategi dan solusi inovatif yang kami tawarkan yaitu pembelajaran tematik, kolaboratif berbasis budaya dalam permainan congklak. Model ini menggabungkan pembelajaran tematik dengan kerja kelompok serta unsur kebudayaan lokal. Melalui kegiatan ini, siswa belajar sambil bermain, mengenal budaya sendiri, dan mengembangkan karakter positif seperti kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain itu, solusi ini juga dapat mengatasi tantangan dari aspek ketimpangan akses, bisa dilakukan dengan sarana yang sederhana dan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu ketergantungan digital. Model pembelajaran ini dapat mengajak siswa aktif bergerak dan berinteraksi langsung, tidak hanya lewat layar. Dan yang ketiga yaitu krisis karakter. Model pembelajaran ini menumbuhkan nilai gotong royong, sportivitas, dan menghargai budaya lokal, serta untuk kompetisi guru, melatih guru lebih kreatif dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu tantangan plagiarisme dan motivasi belajar. Siswa lebih bersemangat untuk belajar karena belajar terasa lebih nyata, menyenangkan, dan bermakna. Selain itu, model pembelajaran ini juga mampu memperkuat identitas budaya di era digital. Baik, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang saya hormati. Demikian yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.